Nah, ini teman-teman yang punya tambak ya. Tambak udang di Kabupaten Buton Utara ini. Ini gurunya di sini nih ya, teman-teman ya. Ini tambaknya ya, tambak udangnya. Nanti kita tanya-tanya sama beliau bagaimana proses pembuatannya ini ya. Apa-apa yang perlu dipersiapkan ya. Kita tanya-tanya sama beliau ini. Nah, kita lihat dulu udangnya ya. 60-70 hari belum? 76 hari. 76 hari seperti ini. Mana? ...70 hari ya. 76 hari. Nah itu. Jadi ukuran berapa dia ini? Sudah 6 kepala 6 besar ini. Sudah besar ya. Udang ini. Udang pename ya. Pename. Baik. Jadi kapasitasnya ini bagaimana, Bang? 200 ekor per meter. 200 ekor per meter di bak yang 20 kali 20 nih. Ada 4 kincir ya. Itu kincir, satu bak 4 kincir. 2 3 4. Itu kenapa mati tuh? Ya karena nanti baru dinyalakan lagi nanti. Menyesuaikan beratnya udang toh. Oh, menyesuaikan beratnya udang. Makin berat standarnya 1 kincir 500 kilo. 1 kincir 500 kilo. 400 sampai 500. Iya, 1 kincir 400 sampai 500 kilo. Jadi makin besar nanti dihidupkan. Ya, makin besar udangnya, beratnya makin bertambah, kincirnya juga mengikuti. Jadi ini Bang, untuk pakannya ini, bagaimana proses pemberiannya? Pakannya dari mana dulu Bang? Pakannya ini kita kasih 1 hari 7 kali. Jam 7. Mulai dari jam 7 jam pagi. 7. Oh. Jam 11 siang. Oh. Jam 3 sore. Ya. Jam 7 malam, jam 11 terakhir. Jumlahnya banyak? Berapa kilo? Sekarang sudah 7 kilo 1 kali pemberian. Waduh. Jadi pakannya dari mana itu Bang? Oh, pakannya ini dari pabrik ya, pakai pakan pelet. Oh, dari Surabaya biasanya saya. Ambilnya dari Surabaya. Dari Surabaya ya. Jadi ini banyak teman-teman yang bertanya ini, jadi saya kurang bisa jawab. Nah, sekarang ini proses pemberian air ini Bang. Awalnya bagaimana ini proses pemberian air? Untuk airnya awalnya kita pakai fermentasi yang biasa saja lah, fermentasi dedak. Pakai fermentasi dedak. Kita menggunakan bakteri-bakteri umum yang biasa digunakan para petambak seperti Lactobacillus, Bacillus. Itu perolehnya di mana itu? Ya banyak di toko-toko itu. Oh, banyak ya di toko-toko ya. Itu ya. Oh, dari situ ya. Untuk pakannya ya. Iya. Jadi selain untuk air, bakteri-bakteri ini juga kita campur di pakan. Oh, bakterinya dicampur di pakan. Sebelum dikasih dibibis pakai air yang sudah dicampur dengan bakteri itu. Oh, begitu ya Bang ya. Ini fungsinya ini. Kenapa ini dia berbusa? Ini tidak berbahaya nih Bang? Biasanya kalau tambak-tambak yang menggunakan bakteri probiotik itu biasanya berbusa. Busanya itu kenapa? Itu menandakan bahwa bakteri-bakteri itu tadi aktif ya. Keaktifan bakteri dalam mengurai zat-zat organik yang ada di dasar tambak, baik itu sisa-sisa pakan, kotoran udang, begitu ya, plankton yang mati. Nah itu karena keaktifan itu akhirnya dia berbusa airnya. Itu menandakan indikator bahwa bakterinya aktif. Begitu ya. Jadi proses pengembang untuk bibitnya dulu Bang. Bibitnya bagaimana ini? Bibitnya ini kita pesan. Bukan diproses sendiri dari sini? Oh, bukan ya? Kita beli. Oh, beli bibitnya ya? Beli bibit PL7. PL7 ya? Ya, ukuran bibitnya PL7. Oh, gitu ya. Jadi rentang waktu untuk dari proses pembelian bibit sampai panen? Tidak menentu. Kadang pernah 64 hari, saya 60, pernah juga 80 yang kemarin, siklus kemarin 90 hari, kena size 51. Size 51? Iya. Jadi tingkat keberhasilannya nih Bang, pernah gagal nggak proses ini? Alhamdulillah kalau sejauh ini masih aman-aman aja ya? Aman-aman saja ini. Untuk faktor biasanya, kalau untuk faktor kegagalan itu biasa kenapa Bang? Faktor kegagalan tambak itu banyak. Banyak ya? Karena penyakit, karena manajemen kualitas airnya yang tidak baik. Jadi air apa ini? Air laut atau air tawar? Dicampur air tawar. Air laut dicampur air tawar. Nah, kita pakai persentase
salinitas 25. Iya ya. Jadi kita cari salinitasnya itu, kalau air 20. lautnya di sini kan 31 ini salinitasnya. Salinitasnya. Jadi 31. untuk 25 jadi harus tambahkan air tawar. Tambahkan air tawar. Oh gitu ya. Nah, kalau masalah kegagalan itu kebanyakan seperti tempat-tempat lain itu penyebab kegagalannya itu karena penyakit ya. Penyakit ya. Bakteri-bakteri patogen yang dari laut, dari air lautnya. Jadi Cuman kalau di Sulawesi ini khususnya Buton Utara, alhamdulillah airnya masih bagus lah. jadi proses pergantian air laut selama proses ini pembesaran ada enggak? Enggak. Ada, tapi tidak terlalu banyak. Paling banyak. hanya 10 cm. Nah, pergantian air 10 Pergantian cm. air ya. Ya, begitu. Ini baknya ini tingginya berapa, Bang? Tinggi baknya 1,5 meter, tapi tinggi air Ah, ya, tinggi air. airnya 1,2. 1,2 tinggi air satu. Ya. Oh, jadi tinggi baknya 1,5 ya. Dari dasar ya? Dari dasar. Dari pondasi. Iya, dari dasar. Oh, dari dasar. Dasar kolamnya. Dasar kolam. Dari dasar kolamnya. Oh. Jadi luasnya 20 kali 20 ya. 20 kali 20, density atau kepadatan tebar ini 200 ekor per meter. 200 ekor per meter. Ya. Bisa bertambah juga dari situ, Bang. Misalnya kalau ditambahkan. Bisa saja. Bisa saja ya. Bisa saja, Jadi 200. maksimalnya 30. Ya bisa 300 400 tapi parsial. Oh gitu ya. Parsial itu kita adakan panen Oh, panen awal begitu. oh lebih cepat lah panennya ya. Tapi kalau misalnya 230 per meter itu bisa langsung tanpa parsial. Ini 200 ini tanpa parsial ini. Langsung angkat nanti sebentar pada Langsung. proses panennya. Luar biasa. Jadi untuk pakannya juga luar biasa ya. Ini kita sampling kemarin hari Jumat Jok 74. 74. Apa itu, Ya, Bang? 74. Kita sudah dapat size 62. 62 gram. 62, size 62 itu maksudnya 62 ekor dalam 1 kilo. 62 ekor dalam 1 kilo. Ya. Oh, gitu ya. Berarti tidak cukup 100 Nah, ekor mudah-mudahan ini pada saat panen nanti di Dok 90 bisa masuk kepala 4 Kalau 4, jadi 40 ekor. dalam 1 kilo. Jadi Lebih besar lagi. Jadi maklum kita ini belum tahu tentang tambak, jadi kita tanya-tanya dulu sama abangnya nih yang sudah pro ya. Ini bagi teman-teman yang mau berkunjung ini ke Buton Utara ini, ada masternya di sini nih, tambak udang ya. Ini dia tempatnya ya teman-teman. Kami lagi di Buton Utara, Kabupaten Buton Utara ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi ini beliau di pesisir pantai ya, di sekitar bakau. Ini bakau-bakau semua di sini nih teman-teman. Banyak kepiting makanya itu. Banyak kepiting katanya. Kayak udang petak 1. Nah, kita cek lagi udangnya ya. Kita cek udang. Bagaimana udangnya nih? Woi, sehat ya? Alhamdulillah aktif. Aktif dan Jadi sehat. kalau kita lihat Nah, kenampakannya warna bagus. oh gitu ya? Mata usutnya ini tidak putus-putus, itu menandakan bagus. Sehat. Baru Ya. aktif, gini begini aktif Ya, kan? Aktif. Usutnya juga tidak putus-putus. Hmm. Apa namanya? Ekornya juga warna hijau. Kalau berenang juga dia terbuka. Gitu Ya ya. istilahnya bagus lah ini ya. Proses berenangnya ya. Nah, Iya, iya, iya. Nah ini udangnya ya. Ini hepatonya ini bagus ini dia membesar ini. Tandanya dia bagus. warnanya bagus ya. Luar biasa. Mana? Yang mana yang mau dibuang? Oh ini dibuang ya? Nah, ini. Itu harus dibuang itu. Kenapa harus dibuang, Bang? Ini kan namanya klekap ini. Nah. Klekap ini Hah? terbentuk dari plankton yang mati, bangkai plankton yang mati, Ya. bercampur dengan kotoran udang. Amoniak apa? Nah, jadi terjadi proses oksidasi di dasar sehingga dia muncul di permukaan ini. Jadi ini harus dirutin dibuang ya? Nah, jadi ini kalau tidak dibuang, Oh. klekap ini tidak dibuang, nanti dia akan turun kembali ke bawah. Oh gitu ya.
Ya, sehingga dia di bawah nanti menghasilkan amoniak dan H2S. Jadi harus setiap hari harus dibuang nih Bang? Harus dibuang. Kalau tidak dibuang pada saat nanti di bawah, dia menyebabkan racun. H2S itu kan dan amoniak menyebabkan racun tadi udah ini. Jadi ini akan dibuang ini. Kita akan buang ini. Tapi biasanya anak-anak tambak kita nanti dia akan buang ini. Jadi rutin ya dibuang tiap hari nih Bang? Buang. Kalau dilihat sudah banyak menumpuk, buang lagi. Buang lagi. Karena jangan sampai turun kembali ke bawah ini. Oh, itu bisa meracuni udang itu? Nah, bisa meracuni udang. Ini lagi nih. Sama saja ini. Harus dibuang ini. Namanya klekap. Bang. Tapi kalau untuk bandeng bagus sekali nih. Kenapa bagus untuk bandeng? Nah, kalau untuk ikan bandeng bagus sekali karena dia memang sudah makanannya. Oh, gini sudah makanannya? Begini, iya. Kalau ada ikan bandeng kita kasihkan saja ikan bandeng ini. Tapi di sini tidak ada ikan bandeng. Tidak ada ikan bandengnya ini. Luar biasa ya. Jadi ini pipa-pipa ini apa ini? Kabel. Oh, kabel ya? Ya. Kabel ini semua. Kabel ini. Ah, yang pipa ini? Nah, kalau yang ini Ah. untuk karena ini kita di laut, jadi kita pasang ini untuk tempat keluarnya udara dari dasar. Oh, ada juga udara yang keluar dari dasar? Tembus ke bawah dasar kolam ini. Oh. Jadi 10 cm itu 6 cm air laut, 4 cm air tawar. Oh, jadi itu sudah proses anu ya? 7 cm air laut, 3 cm, 3/4 lah. 3/4. Biasanya sepertiga air tawar sepertiga. Nah, 2/3-nya air laut. 2/3-nya air laut. Ya. Untuk mendapatkan salinitas 25. 25. Ini kita melakukan proses tap ini. Nah, itu pergantian air lagi ya? Anu apa pembuangan limbah dasar? Ini kita melakukan proses tap ya. Tap dalam tambak bahasa tap. Istilah tap ini kita membuang air di bagian dasar. Kita membuang air itu fungsinya untuk mengeluarkan lumpur-lumpur dari sisa pakan, kotoran udang, plankton yang mati. Jadi kita buang keluar melalui dasar. Selain itu juga fungsinya untuk menjaga suhu air yang di dasar, supaya jangan terlalu panas atau jangan terlalu dingin. Jangan terlalu dingin ya. Iya. Nah, jadi ini kita buang biasanya sekitar 10 cm. Kita pastikan sisa pakan, lumpur itu yang ini sudah terbuang, baru kita ganti lagi airnya. Biasanya 10 cm. Jadi ini harus dibuang semua ya. Nah, klekapnya ini dibuang. Ini abang-abang semua ini. Jadi sebentar kita ke dalam, kita lihat pakannya ya teman-teman. Kita lihat pakan udang. Ya. Jadi listriknya bagaimana ini? Kita pakai panel ya. Panel ya? Pakai panel. Jadi satu MCB ini satu kincir. Satu MCB, satu kincir. Kincir 4, kincir 1, kincir 2. Ada air tawar. Nah, ini juga untuk petak 2. Kincir 4, kincir 3, kincir 1, kincir 2. Ini petak 2, ini petak satunya ini. Iya. Nah, jadi kita pakai 2 kWh sebenarnya. Nah, pakai 2 kekuatan 5.000 watt. 5.000 watt ya, 1 kWh. Jadi ada 2 kWh. kWh 1, kWh 2. Oh, ini satunya ya. 1 kWh 5.000. Ini satunya. Nah, kita cek pakannya ini. Nah, ini pakan kita ini. Mana pakannya? Nah, kita pakai ini pakannya kita ini. Pakannya ini. Ini dalam satu hari ini bisa habis berapa ini? Sekarang satu hari hampir 3 karung. Hampir 3 karung satu hari? Itu 2 petak. Wah. Kan makannya mereka 7 kilo sekali makan. 5 kali satu hari berarti kan 35 kilo. Kali 2 kan 70. Iya. Sementara satu karung ini 25 kilo. 25 kilo. Jadi kan 3 karung. 3 karung satu hari? Iya. Dikali 60 hari? Oh, tidak. Begitu hitungannya? Kalau awal-awal masih sedikit. Oh, awal-awal masih sedikit, makin besar. Makin besar, makin banyak. Maksudnya untuk hari ini sudah 3 karung satu hari. Wih, banyak kita juga. Kita targetnya ini sampai 90. Banyak juga ya. Insya Allah masuk kepala 4. Banyak juga ya. Nah, ini kalau vitaminnya. Vitaminnya ini kita pakai yang dari SGA ini kita. Nah, nih.
Ini vitamin-vitamin. Nah, ini yang kita gunakan. Kultur bakteri. Maksudnya apa ini? Kultur bakteri. Kita memperbanyak bakteri toh. Bakteri di kolam. Nah, bakteri yang itu tadi kita aktifkan. Iya ya. Kita perbanyak, nanti baru kita tebar ke kolam. Ke kolam. Nah. Fungsinya apa? Fungsinya itu tadi untuk mengurai amonia, mengurai kotoran, untuk pencernaan udang, karena bacillus dan lactobacillus ya. Oh, iya. Ya itu teman-teman. Kalau mau tahu informasi lebih lengkap, silakan kunjungi Butur Shrimp Plus. Kunjungi Facebook beliau Butur Shrimp Plus. Ikuti itu, baru tanya-tanya lewat pesan itu, pasti dijawab ya teman-teman. Ini ya. Tambak udangnya ya. Ini semennya ya. Tuh. Jadi di atas air ini, di atas air laut. Bisa habis berapa ini kalau dua tambak begini? Begini ya. Nah, kalau masalah biaya ini kan tempatnya yang tidak mendukung sebenarnya. apa maksudnya tempatnya? Aksesnya dari jalan jauh kan? Dari utama ke sini. Sehingga untuk membangun ini karena sudah tidak ada tanah-tanah di sekitar pantai, kita bangunnya ini di bibir pantai ya. Jadi butuh saat ini air naik. Mungkin airnya di sini ini sekitar setengah meter ya. Jadi ini dasarnya tenggelam ini. Jadi kalau masalah biaya karena aksesnya susah, biayanya tinggi. Beda kalau kita bikin di pesisir pinggir darat. Di darat. Kita bikin di darat itu lebih bagus, lebih murah. Bahan-bahannya lebih. Tapi akses air lautnya nanti juga susah kalau di darat. Ya, maksudnya di darat tapi di pinggir pantai. Enggak turun di area pantainya begini. Karena berarti proses pembangunannya juga untuk ini pas memakan biaya besar. Ini untuk operasional turunnya ke sini kan susah. Kita gaji orang lagi untuk mengangkat sampai ke. Cuman kelebihannya dia ini air lautnya dekat. Iya. Karena kita sudah di laut memang ini. Bisa hampir 200-an. Ya, sekitar itulah satu. Untuk satu petak. Nah, itu teman-teman. Satu petak itu hampir 200-an ya. Untuk biayanya ya. Untuk di Butur, untuk di sini ya. Karena kita kan di daerah agak jauh. Lokasinya susah dari fasilitas umum ke jalan raya itu jauh. Makanya biayanya juga tinggi. Tapi kalau di darat sebenarnya 20 kali 20 itu nggak butuh banyak. Apalagi kalau kita pakai terpal ya. Iya. Apa bedanya nih Bang, yang membedakan kalau kita tambak biasa dengan tambak ini? Nah, jadi tambak itu kan ada beberapa tingkatan ya. Empang parit, atau istilahnya itu silvofisery. Di atasnya ada tradisional, di atasnya lagi ada semi intensif, intensif baru supra intensif. Kalau ini masuk apa ini? Ini dia supra intensif, super modern. Jadi perbedaannya sebenarnya dari segi teknik pemeliharaan air sama kepadatan saja. Tapi tidak mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Kalau pakai yang biasa, yang tradisional misalnya. Ya, kalau yang biasa itu kan dia, saya juga sebenarnya kalau yang biasa itu belum pernah langsung mengelola ya. Tapi yang jelas tradisional itu kan kita kepadatan tebarnya itu sangat rendah sekali. Bisa jadi misalnya 1 ekor per meter atau sudah paling bagus 5 ekor per meter. Tradisional. Kalau ini kan kita bisa tingkatkan sampai 200 ekor per meter. Bahkan lebih dari itu. Nah, karena kita memang didukung dengan fasilitas infrastruktur seperti kincir, aplikasi penggunaan pakan. Kalau tradisional kan pakannya nggak terlalu banyak, karena dia banyak pakan alaminya ya. Itu bedanya. Cuman kalau dari segi keberhasilan, kalau menurut saya lebih bagus yang supra intensif. Karena kontrol airnya itu bagus. Ini betul-betul dikontrol airnya ya. Betul-betul kita kontrol. Kalau suhunya rendah kita tingkatkan, kalau suhunya tinggi kita turunkan, pH rendah kita bisa. Kalau tradisional kan susah kita mau atur. Iya. Luar biasa nih teman-teman. Jadi 4 kincir ya. Kincir ini satu kincir ini 750 watt. Kita pakainya ini satu kincir 750 watt. 750 watt. Kita makainya kincir yang 1 HP 1 pase ini. Iya. 1 pase 1 HP. Kita pakai yang 1 pase. Apa itu maksudnya, Bang?
maksudnya kelistrikannya satu fase. Untuk satu HP itu ibaratnya 1 PK lah ya. Oh ya. Horsepower itu kan ibaratnya PK. Jadi ini harus hidup terus. Harus hidup. Kalau mati lampu berarti kita alih ke genset. Kenapa harus hidup terus, Bang? Ya karena suplai oksigen kan. Oh. Di bawah ini kan padat. Iya. 200 ekor per meter. Kalau Mati? mati, Ah. suplai oksigen tidak ada, otomatis di bawah kekurangan oksigen cepat sekali. Jadi itu inilah penyebab kegagalan biasa. Biasanya itu kalau kita ketiduran atau apa, kita nggak mengganti ke genset, tidak menyangka, ya matilah udangnya. Karena tidak ada suplai oksigen. Jadi memang harus dijaga betul ya. Ya, jadi kita jaga Suplai mulai airnya, oksigennya apa semua ini kita harus jaga ya teman-teman. termasuk kualitas airnya ini juga harus kita Nah, jaga terus. iya. Ya, ini kenapa harus berbusa ini, Bang? Ya itu tadi, busa itu menandakan keaktifan bakteri probiotik yang kita aplikasi ke dalam ini. Kita kan Oh. aplikasi bakteri. Ah, Bakterinya ini aktif dalam mengurai ikan. gitu ya. Makanya dia berbusa. Makanya dia berbusa. Berarti Ya. pertanda bahwa Bakterinya aktif. bakterinya aktif. Ya. Wah, disitulah udangnya bisa sehat, teman-teman. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sering bertanya-bertanya itu, kalau mau bertanya langsung silakan kunjungi halaman Facebook beliau ya. Butur Shrimp Plus ya. Plus. Nah, itu. Oke. Nanti kita diskusi lagi ya. Nah, siapa tahu ada pertanyaan lagi, nanti kita kumpul-kumpul pertanyaan teman-teman baru kita sampaikan.